Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur kita haturkan kepadanya, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bersyukur kepadanya? Karena sampai kesempatan kali ini nikmatnya terus tidak putus terjaga, kesehatan kita, keamanan kita, keislaman kita, kecintaan kita kepada ilmu, kepada masjid, kepada sholat. Kita pun juga sedang berpuasa, insya Allah. Semoga Allah menjaga kita sampai kita disowankan kepadanya. Untuk menjaga diri kita supaya bisa memenuhi apa yang dipesankannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kecuali kamu sebagai muslim. Artinya masuk di dalam Islam, masuk di dalam ketauhidan, masuk di dalam ketaatan, masuk di dalam benteng sehingga terjaga, tidak rusak. Makanya kita butuh mengenal perusak keislaman. Perusak keislaman yang kita kaji kesempatan kali ini adalah dari macam-macam kufur adalah kufur nifaq. Pelakunya munafik. Kata nifaq, pelakunya munafik. Orang yang punya penyakit nifaq namanya munafik. Diambil dari kata nufaqo. Binatang semisal tikus yang punya lubang di tanah tembus sana sini, sehingga ketika dikejar salah satu sisi dia sembunyi pada tempat yang lain. Itu makna bahasa kata nifaq, pelakunya munafik, wong yang terkena penyakit nifaq. Mana istilah orang yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran. Seseorang diputuskan sebagai orang kafir bukan sebatas dia melakukan perbuatan kufur, tetapi ketika telah tegak hujjah dia sengaja menutup diri. Apa tanda-tanda tegak hujjah? Tegak dakwah, tegak nasihat. Ketika telah tegak, orang tidak boleh punya alasan. Satu, hidup. Ini tanda tegak hujjah pertama. Dua, balik. Dan masing-masing kita hidup dan balik. Tiga, punya indera, mendengar, melihat, bisa berpikir. Kita punya kan? Mendengar, melihat, bisa berpikir. Kemudian telah datang arahan. Ini loh jalan surga, kerjakan. Awas, itu jalan neraka, berhentilah.
Dan kita sudah cukup banyak diberitahu jalan surga itu apa saja, jalan neraka itu apa saja. Cukup banyak kita diberitahu jalan surga itu ya ilmu syar'i, manhaj yang benar, akidah tauhid, salat yang khusyuk, yang benar, yang mencegah perbuatan keji dan mungkar, jadi zikir yang paling besar, menenteramkan jiwa, dan berbagai macam amalan yang dalil menunjukkan itu adalah jalan masuk ke surga. Kita banyak diberitahu jalan neraka itu apa, berpaling dari ilmu, atau ilmu dipahami akal-akalan, mengikuti hawa nafsu. Akhirnya dia tidak menjadikan Allah satu-satunya yang diibadai dengan benar. Akhirnya banyak Tuhan yang ia sembah. Ia pun juga tidak melaksanakan ketaatan, dan berbagai macam dosa ia kerjakan, kerja yang haram, mulut yang menyakiti, lisan yang melukai, agama yang ia perangi, ia tuduh nabinya, dai-nya dengan tuduhan miring, ia dustakan, dan sebagainya. Itu jalan neraka. Kita sudah cukup banyak diberitahu. Lalu yang kelima, dia punya iradah dan punya kudroh. Iradah itu kemauan. Fitrahnya manusia gawan baye manuso, kepada kebaikan condong, kepada keburukan benci, kepada surga suka, kepada neraka benci. Itu fitrahnya. Dia pun juga punya kudrah, punya kemampuan. Termasuk kita yang sekarang duduk di sini, tiba-tiba duduk atau tadi punya iradah dan kudrah, kemauan dan kemampuan. Ada di antara kita ketika ditanya, kenapa antum duduk di sini? Gak tahu, tiba-tiba saja saya di sini. Ada? Gak ada kan? Itu kan jelas gak ada. Yang ada adalah bangun, waktunya sahur, harinya Jum'ah, sudah ada azan, persiapan sholat, ada kajian, menyiapkan apa yang dibutuhkan, berangkat. Itu namanya iradah dan kudroh, kemauan dan kemampuan. Kemudian tidak ada penghalang, tidak ada yang menghalang-halangi kita. Setelah itu hukumnya khiyar, silahkan memilih. Karena tugas manusia itu apa? Di tengah takdir syar'i, di tengah takdir berkaitan tentang syariat, tugasnya ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Thalabul khair baina syai'ain, mencari terbaik di antara dua hal. Jalan surga jelas baik, jalan neraka jelas jelek, ia cari yang baik. Ikhtiar itu thalabul khair, cari kebaikan. Dan ini sudah ngerti surga, ngerti neraka, punya kemauan, punya kemampuan, gak ada penghalang, tugasnya memilih. Semisal kita makan sahur, ini nasi hangat, ini nasi basi, pilih mana? Ngerti nasi hangat, ngerti nasi basi, tugasnya memilih yang baik, itu namanya ikhtiar. Itu tadi tanda-tanda tegak hujjah. Pada kondisi seperti itu ternyata dia sengaja menolak yang hak, sehingga dia melakukan pembangkangan, penyelisihan, maka di kala itu dia menjadi kafir atau menutup diri, enggak menerima kebenaran. Abu Jahal juga sama. Abu Jahal itu hidup enggak di kala Nabi SAW masih berdakwah? Jelas hidup. Melek, iya. Punya indera, iya. Sudah kedatangan dakwah Nabi, sudah paham, menguasai bahasa Arab, punya kemauan, kemampuan, punya. Ada penghalang, siapa sih menghalangnya? Abu Jahal. Oh, dia itu penguasa. Ternyata dia itu lebih memilih menyelisihi daripada memilih mengikuti. Kenapa? Seringnya itu adalah hasadam min indi anfusim, hasad. Karena marganya Nabi SAW itu Bani Hashim,
marganya Abu Jahal itu Bani Abdi Syamsin. Dua marga itu bersaing, ingin menjadi kelompok yang paling berpengaruh, lomba melayani masyarakat supaya masyarakat simpatik. Nah, sekarang Bani Hashim itu punya kelebihan. Di tengah-tengah kami ada nabi, ayo nabimu sopo. Mereka langsung tutup mulut, gak bisa bicara, yang ada demi Allah saya akan perang. Hasad itu permasalahannya. Yahudi juga sama. Kenapa? Yang jadi nabi itu kok dari Bani Ismail, enggak dari Bani Israel. Hasad. Enggak suka orang lain dapat keberuntungan, dia berusaha untuk menghancurkan. Kenapa? Nabi dari sana, enggak dari sini, mestinya dari sini. Padahal yang memiliki kewenangan menetapkan jadi nabi siapa? Allah, bukan marga keturunan. Mereka tahu persis kepada nabi kita, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal kepada nabi kita itu hak sebagaimana orang tua kenal kepada anak. Dan itu sudah ditandaskan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hai anak turun Nabi Yakub, saya utusan Allah untuk kalian, membenarkan kitab yang ada pada kalian dan menyampaikan kabar gembira adanya Nabi yang datang sesudah saya, dia bernama Ahmad. Kan sudah gamblang, Nabi Isa sudah dakwah, dan itu dari anak turun Nabi Yakub, Israili. Tapi kenapa kok juga ditolak, dituduh anak zina, diprovokasi penguasa, akhirnya dia ditangkap, katanya disalib kata mereka, tapi Allah menyelamatkannya. Kan hasad juga kan. Itu yang paling banyak penghalang hidayah itu bukan tidak tahu, tetapi apa? Hasad yang paling banyak. Abu Jahal hasad, iblis hasad, ahli kitab hasad. Kenapa? Yang mulia kok dia, enggak kami. Begitu, ini penyebabnya. Nah, apabila sudah tegak hujah sejelas itu, ternyata dia sengaja menolak sampai mati, dia tidak tobat, bahkan sumpah untuk menjadi penghalang, maka di kala itu dia statusnya jadi wong kafir. Nah begitu, makanya kita nggak gampang untuk memberikan sebuah penilaian. Tugas kita menegakkan hujah, bukan menvonis. Mengumpannya awak, belajar, beramal, ngajak orang lain kepada kebaikan, bukan menvonis. Nah begitu. Makanya Nabi SAW ketika berdakwah itu memang tugasnya, dan itu selalu dimusuhi. Itu ternyata banyak sabar, memaafkan, mendoakan kepada kebaikan, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Sampai Nabi dilukai, itu mengatakan Allah mahdi qaumi li'annahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku. Kenapa? Karena mereka belum tahu. Itu tadi tanda tegak hujah, orang sengaja menyelisih, maka dikala itu dia jadi kafir. Kemudian sejarah kemunafikan itu gimana? Yaitu ketika kaum muslimin itu sudah diberi kekuatan, diperhitungkan dan menguasai keadaan, sementara mereka tidak bisa melawan. Mau hengkang tidak boleh, mau tunduk gak cocok. Maka dikala itu mereka berpura-pura. Sifat kemunafikan itu muncul di Mekah atau di Madinah? Jawab, di Madinah. Sifat kemunafikan gak muncul di Mekah. Kenapa? Orang kafir kuasa, umat Islam ditindas. Kenapa mereka berpura-pura masuk Islam? Kan gak ada fungsinya. Yang ada tunjukkan kekuasaan, menindas. Itu kalau di Mekah selama 13 tahun dakwah Nabi SAW itu orang munafik belum ada. Adanya di mana? Di Madinah. Ketika sudah hijrah, diberikan kekuatan, perang Badar menang,
Nah, ini diperhitungkan. Quraisy saja kalah, bagaimana orang Yahudi musyrik Mekah sementara musyrik Madinah, sementara orang Madinah berbondong-bondong masuk Islam. Tulang punggungnya kaum muslimin demikiannya dua suku. Suku apa? Aus dan Khazraj itu berbondong-bondong masuk Islam, sementara Yahudi bergabung kepada dua suku itu, ngenger numpang pada Aus Khazraj, sementara Aus Khazraj sudah banyak masuk Islam. Makanya Yahudi ada yang berpura-pura masuk Islam. Aminu wajhan nahar wakfuru akhirahu. Bergayalah Islam di awal hari, sore keluarlah, supaya orang Islam awam nanti berbondong-bondong melu keluar. Kan juga berpenampilan dengan sifat nifaq. Di Madinah ada tokoh penting. Ketika Aus Khazraj perang sampai ratusan tahun, ada penengah, hampir dia dikokohkan menjadi pemimpin. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Belum dikokohkan, ternyata Nabi kita SAW hijrahnya sudah sampai di Madinah. Pamor dia jatuh, karena Aus Khazraj sekarang sudah masuk Islam, sudah nggak butuh kepada mereka. Karena Allah menyebutkan wadhkuru nikmatallahi id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat, Aus Khazraj, dulu kamu bermusuh-musuhan. Dengan hidayah Allah, Islam, kamu terbuka masuk Islam, sekarang kamu bersaudara. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul mau dinobatkan jadi pemimpin, sekarang gak ada pendukungnya, gak laku. Aus Khazraj sekarang menjadi pendukung Islam, jatuh kan. Dongkolnya bukan main. Kenapa? Persaingan, dianggap Nabi kita perampas hak dunianya. Qurabi mengatakan, sialan, kamu belum datang saya hampir jadi raja, kamu datang pura payu. Dongkol kan. Ibarat orang itu pedagang rame, laris, kaya, lalu ada pedagang lain yang dagangannya lebih bermutu, bersaing, akhirnya pembeli berpindah kepada pedagang baru. Pedagang lama dongkol enggak? Di dalam alami kanan kiri kita itu berlaku sihir. Bagaimana pedagang sebelah enggak laku, ya kan? Cara mensihir macam-macam. Apa dagangannya rusak, apa tampak tidak buka, sehingga orang mau beli tutup, padahal itu buka. Kan sihir juga kan itu. Senada dengan itu hasad, dan berusaha untuk menghancurkannya. Itulah munculnya kemunafikan. Kita tahu sejarahnya. Makanya ketika dia sudah tidak ada pendukung, sementara dia itu punya mental pemimpin, seolah itu berkuasa, sekarang ada pesaing, dongkolnya pol. Sementara dia itu mau minggat juga nggak mungkin, karena merasa itu wilayahnya. Maka tidak ada jalan lain kecuali dia berpura-pura masuk Islam. Dengan berpura-pura masuk Islam, dia nanti bisa selamat. Tahu rahasia, merusak dari dalam, bisa jual rahasia. Orang Islam itu kelemahannya begini-begini, jual pada orang kafir supaya mereka bisa memerangi. Lah, berita rahasia itu kan mahal kan ketika dijual. Contohnya, berita rahasia itu mahal. Misalnya orang Quraisy itu bikin sayembara. Ketika mereka mengepung Nabi SAW untuk dibunuh, ternyata lolos. Apa? Sayembara, hadiah yang ditawarkan oleh orang Quraisy kepada siapa-siapa yang bisa menunjukkan si Muhammad di mana atau bisa mendatangkan ke sini. Mau diberikan imbalan apa? 100 unta. Mahal kan? Berapa harga 100 unta? Kan ada 3 miliar. Itu satu berita rahasia itu bisa dijual mahal. Nah, senada dengan itu merusak dari dalam. Di dalam perang pun juga mereka sama, merusak. La ya'lukum khobala, gak intinya menimbulkan gaduh. Bahkan ketika Nabi SAW itu sedang bersepi, mereka belasan orang bertopeng
ngeroyok, hendak membunuh Nabi SAW. Ya seperti itu. Itu kiprahnya orang munafik. Akhirnya mereka bisa dihalau, dan Nabi SAW itu menyebutkan satu persatu siapa mereka. Si A itu fulan, si B itu sopo. Kudzafah bin al-Yaman yang banyak diberitahu nama-nama para pengeroyok tadi. Itu kiprah mereka. Dan berbagai macam kiprah yang lain. Bila dibaca pada surah Munafikun, itu sudah terbongkar bagaimana sifat-sifatnya wong munafik, dan itu sangat banyak sekali. Nah begitu. Di antaranya mereka juga mengatakan la irja'na ilal madinati la yukhrijanna azum minhal adal. Bila kita sepulang dari perjalanan perang ini masuk ke Madinah, yang kuat akan mengusir kepada yang lemah. Mereka merasa kuat karena merasa punya negeri, tapi kita dianggap lemah. Kenapa? Pendatang, katanya itu mau diusir. Dan masa mereka juga gembosi dana, la tunfiku ala man inda rasul hatta yanfaddu, gak usah disumbang biar bubar. Padahal dana di dalam perjuangan itu bagaikan nyawa. Dana di dalam perjuangan itu bagaikan nyawa. Mereka sudah memutus supli dana. Dan berbagai macam cara-cara mereka yang lain. Itu tadi tentang sejarah adanya kemunafikan. Makanya kemunafikan yang seperti itu adalah pembatal keislaman. Kenapa? Karena dia termasuk grupnya kufur besar. Berikutnya, kemunafikan itu dibagi dua. Ada yang kelasnya besar, sebagaimana telah kita sebutkan. Ada yang kelasnya kecil. Apa yang kelasnya kecil? Jane wong Islam, insya Allah mukmin, cuma kurang ilmu, pergaulannya kurang jelas, imannya lemah, sehingga condongnya kepada dunia ketara, hasratnya kepada akhirat kurang. Memang ada umat Islam yang ngono kuwi. Ya Allah menyebutkan bal tuhibbunal ajilah wa tadaruna al akhirah. Kalau lebih suka kepada yang dunia, kurang perhatian kepada yang akhir. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kalian lebih mementingkan yang instan dunia, sementara akhir itu lebih baik dengan aman neraka, masuk surga. Tapi kalian kurang peduli. Nah, ada umat Islam yang seperti itu. Maka apabila seperti itu nanti rawan, karena lebih mengedepankan gak gelem kangelan, pengen penak. Maka di sana ada tanda-tanda munafik kecil. Apa itu? Bila bicara sekira kurang manfaat, maka dia bikin siasat bohong. Bila ada perjanjian sekira kurang menguntungkan, dia khianat. Ketika dia bersumpah, sering untuk mengelabui, sehingga sumpahnya bohong dan palsu. Ketika punya persengketaan sekira nggak bisa menang, akhirnya gayanya kalah, tapi dibalik semuanya. Nah, dia mengkhianati. Jadi tunduk, ternyata bikin makar untuk merusak. Ketika sholat juga males-males. Fa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Males ketika beramal, caper, cari perhatian, cari sanjungan. Akhirnya riya. Nah, senada dengan itu. Itu walaupun munafiknya kelas kecil, artinya belum mengeluarkan dari Islam, tetapi ketika dibiarkan bertumpuk-tumpuk, lama-lama juga akan menghancurkannya, karena barang yang besar itu berangkat dari yang kecil. Nah, begitu. Lalu bagaimana ancaman orang munafik? Di dalam surah Munafikun ayat yang ketiga, Allah menyebutkan di antara tanda orang munafik adalah dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka semula menyatakan keimanan,
lalu ia tutup dengan kekafiran, akhirnya dikunci mati, akhirnya mereka tidak paham. Bila sampai mati dia tidak tobat dan itu kelasnya kelas kakap, maka resikonya adalah fit darkil aswali minan nar, di neraka tangga yang paling bawah. Itu munafik yang kelas besar, semisal profilnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang itu kiprah pengrusakannya besar sekali, mengadu Aus Khazraj bin tukaran, menuduh keluarga Nabi SAW serong, sampai Allah membongkar dengan adanya hadis ifki sebagaimana pada surah An-Nur, Aisyah dituduh zina untuk membuat geger keluarga Nabi SAW dan macam-macam, bahkan membangun masjid Diror kerjasama orang kafir, membuat masjid. Ketika Nabi SAW disilahkan masuk, mereka akan nyergap, akhirnya disuruh untuk dibubarkan adanya masjid Diror untuk memata-matai kaum muslimin. Itu tadi kemunafikan kelas besar menyebabkan dia keluar dari keislaman yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua dari kitab Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Azim Badawi. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kelanjutan tentang masih tema sholat yang kita pelajari adalah sholatul kusuf, sholat gerhana. Idza khasafatil qamar, bila bulan mengalami gerhana. Di halaman 145. Wa kusifati syamsu, dan matahari juga mengalami gerhana. Antara kasafa dan khosafa itu maknanya sejalan gerhana. Ustuhiba ayunata, dianjurkan untuk disampaikan seruan as-sholatu jami'ah. Berarti dicek kondisi, ini jenenge gerhana, mestinya bulan itu sempurna, nggak ada mendung, kok tertutup, nah itu gerhana. Siang hari terang benderang, nggak ada mendung, loh kok tertutup, tinggal separuh, kutune kan utuh, nah berarti itu gerhana. Makanya diputuskan adanya gerhana ketika ada peristiwa nyata, bulan dipandang langsung jelas, matahari dipandang langsung jelas, maka dikala itu silahkan untuk pemimpinnya, imamnya, takmir masjidnya mengajak kepada jamaahnya untuk mengadakan sholat. Jadi pemantauan keputusan gerhana itu bukan diperkirakan harinya apa, tapi dari pengecekan langsung. Pengecekan langsung, memang mata memandang, bukan perkiraan kapan terjadi gerhana, bukan, tetapi ketika mata memandang, loh kalau bentuk bukti ini gerhana kalau. Nah begitu. Makanya dianjurkan untuk dipanggil kaum muslimin dengan as-sholatu jami'ah, sholat berjamaah. Itu panggilannya sholat gerhana itu dengan as-sholatu jami'ah, bukan lafaz adzan, tapi dengan as-sholatu jami'ah. Berapa kali? Ya sekira sekali masyarakat sudah paham, mereka paham berduyun-duyun ya cukup. Tapi sekira mereka kurang paham, kurang jelas, diulang ya boleh. Sampai diperkirakan masyarakat sudah berkumpul, nah nanti sholat bisa dimulai. Ada panggilan as-sholatu jami'ah gerhana, podo mendongak ke atas, oh iya gerhana, ayo ke masjid. Nah, persiapan sana sini. Mungkin 10 menit, seperempat jam mereka sudah siap. Maka di situ diadakan sholat gerhana. Islam itu mudah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, lamma kusifatis syamsu, ketika terjadi gerhana matahari. Ala ahdi Rasulullah, di masa Nabi SAW, nudia, disampaikan seruan inna sholata jami'ah, yaitu as-sholatu jami'ah. Fa idza ijtama'an nasu, ketika manusia sudah membuat acara kumpulan, artinya mereka sudah berkumpul, mereka berusaha datang ke masjid dan sudah berkumpul fil masjid,
Shalla bihim al-imam rakaataini, imam sholat ngimami mereka sejumlah 2 rakaat. Dan itu tidak dijumpai adanya iqamah. Berkumpul, jadi beritahu hadirin sudah berkumpul, sholat dimulai, cukup begitu saja. Tidak menggunakan bahasa iqamah karena belum tahu dalilnya. Ala ma jaa fi hadzal hadis, sebagaimana dijelaskan di hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, khosafatis samsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi gerhana di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ilal masjid, maka beliau keluar ke masjid. Fasafan nasu warahu, maka manusia menata shaf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakabara, maka beliau bertakbir. Tentunya jamaahnya juga menyusul takbir, tapi enggak boleh barengi. Takbirnya makmum, ketika imam sudah selesai baru menyusul. Faktara'a Rasulullah SAW qira'atan tawilatan, bacaannya panjang. Sesudah takbir istiftah, ta'awud, bismillah, al-fatihah, lalu amin, kemudian membaca surah yang panjang. Berapa panjangnya? Sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau orang-orangnya kuat, waktunya longgar, ya selama gerhana belum selesai, selama itu sholat berjalan terus. Nah begitu. Semua kabaro faroka ruku'an tawilan, ketika sudah menyusul ruku' dengan ruku' yang panjang. Allahu Akbar, menuju ke ruku'. Semua qala, kemudian mengatakan sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Selanjutnya masing-masing berucap dengan Rabbana walakal hamdu. Walam yasjud, dan ternyata tidak sujud. Wa qara'a qira'atan tawilatan, membaca bacaan yang panjang. Sesudah Fatihah membaca bacaan surah yang panjang. Ia adna minal qira'ah al-ula, itu lebih pendek daripada bacaan pada rakaat yang pertama. Ketika sudah semua kabbara wa raka'a ruku'an tawil, kemudian bertakbir menuju rukuk yang panjang. Bahwa adna minal ruku' al-awwal, rukuk di sini panjangnya lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Misalnya yang pertama itu membaca 50 kali, ini mungkin 40 kali misal. Artinya itu sudah lebih pendek. Semua qala sami Allahu liman hamidah Rabbana wal hamdu. Semua sajadah kemudian menuju ke sujud. Sami Allahu liman hamidah. Nah, makmum menyusul sami Allahu liman hamidah, tapi makmum enggak usah berucap. Mereka bisa membaca dengan Rabbana walakal hamdu. Setelah itu menuju ke sujud. Sujud, duduk, sujud. Sekarang ke berdiri. Semua qala fi rakaah al-akhirah misla dzalik, kemudian membaca pada rakaat yang bagian akhir semisal itu. Baca Fatihah sampai amin, membaca surah panjang cuma lebih pendek daripada sebelumnya. Allahu Akbar karuku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana hamdu, membaca Fatihah lagi, membaca surah panjang cuma lebih pendek dari sebelumnya. Lalu Allahu Akbar ke sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, membaca tahiyat, kemudian salam. Fastakmala arba'a rakaatin, maka di situ ada 4 ruku'. Fi arba'i sajatin, 4 sujud. Wan jalat asyamsu qabla ayan syarifa, dan matahari sudah tersingkap, berarti gerhananya selesai sebelum acaranya bubar. Insyaallah sudah sangat jelas bagaimana petunjuk cara sholat gerhana. Kalau kita sudah bersering, tentunya tidak asing. Berikutnya al-khutbatu ba'da sholat, disampaikan khutbah sesudah sholat. Yusanu lil imam idza salama minas sholat, dituntunkan buat imam ketika selesai dari sholat, ayyah tuban nas, untuk menyampaikan khutbah nasihat kepada manusia. Wa ya'iduhum wa yudzakiruhum, memberikan mau'izah dan peringatan.
Wa yahusum al amal soleh, dan mendorong untuk beramal soleh. Ini isi khutbahnya. Sekaligus untuk mengikis khurafat. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalat yauma khasafati syamsu, salat ketika terjadi gerhana matahari. Suma dzakar sifatun, kemudian Bu Aisyah menceritakan bagaimana praktek salat. Suma salama, lalu selesai. Waqad tajat as-syamsu, matahari telah tersingkap. Wa khataban nas, akhirnya beliau menyampaikan khutbah. Faqala, maka nasihat yang disampaikan fi kusufi syamsi, ketika terjadi gerhana matahari wal qamar, dan bulan. Ini diantaranya memberikan arahan yang sering terjadi khurafat di masyarakat. Apa khurafat di masyarakat? Gerhana jereke bulane dipangan buta, ngoten nggih. Kan khurafat kan, ada gempa jereke buntute ula obah. Sak pira ulane? Bisa menggetarkan dunia. Itu namanya khurafat. Atau karena seorang tokoh mati atau seorang tokoh lahir, akhirnya mempengaruhi tatanan alam raya sehingga terjadi gerhana. Ibaratnya kaya enek miniatur nganti kocone pecah, mungkin gitu loh ya. Yang kadang itu di otak-atik seperti itu. Adapun akhirnya ketika ada gempa, sebagian orang itu enek sing ngawoni endok sing dinggremi babon. Napa kok diawoni? Itu mungkin sebatas karena digerak-gerakkan, mungkin pembuahan telur itu mungkin agak gimana, agak diangeti nanti biar mengumpul kembali supaya nggak kopior. Kalau memang maunya begitu ya boleh, tapi kalau itu menjadi sebuah akidah ya nggak boleh. Apa keterangan Nabi SAW di dalam khutbahnya? Meluruskan akidah yang tidak benar. Semisal gerhana jereke matahari atau bulan dipangan buta, umpamanya seperti itu, ini nggak benar itu. Gimana meluruskannya? Innahuma ayatan min ayatillah, sesungguhnya gerhana matahari, gerhana bulan itu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yaksifani li maudahatin, tidak gerhana karena matinya seseorang, wala li hayati, tidak gerhana gara-gara kehidupan kelahiran seseorang. Tetapi Allah memang menunjukkan maha kuasanya. Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah, maka bila kalian melihat itu pakai mata ini, ada peristiwa kondisinya mestinya terang tapi kok redup, wah ini gerhana, dicek. Dan namanya begitu kepada peristiwa nyata. Maka apabila begitu, maka bergegaslah untuk sholat. Lafaz fafza'u, berita mendadak yang punya kesan terkejut, sehingga tidak dibikin pendeteksian sebelumnya. Kok redup, pantasnya itu kan terang benderang, dicek ke atas, gerhana, kaget, jangan-jangan di balik ada apa. Nah, sehingga mereka nanti akan bergegas untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Sedang digiring untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang kita baca kali ini sampai situ dulu. Insyaallah kelanjutan pembahasan bisa kita baca menyusul. Khutbah Nabi SAW itu isinya apa saja, sebagian telah kita pelajari, sebagian yang lain semoga terkaji pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.